Di vlog kali ini kami akan membahas tentang Kongsi Dagang VOC. Selamat menonton. lahirnya VOC. Tujuan datangnya orang-orang negara Eropa ke wilayah timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Dengan demikian, semakin banyak orang Eropa yang datang ke Nusantara. Para perusahaan dagang Portugis bersaing dengan perusahaan dagang Belanda, Spanyol, Inggris, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Contohnya seperti tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang bernama East India Company atau EIC. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di wilayah India. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602. Secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, atau dapat disebut dengan Pemeriksaan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan VOC antara lain: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. 2. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Ketiga, sebagai kekuatan revolusi atau dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Irem 17. Irem 17 ini maksudnya adalah para tuan, misalnya Lord, Duke, Count, dan 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Dalam menjalankan tugasnya, VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak khusus atau hak oktroi, antara lain: 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antar Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaers termasuk Kepulauan Nusantara. Kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Ketiga, melakukan peperangan. Keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan ketujuh, memerintah di negara jajahan. Pada awal pertumbuhan sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menjelaskan berbagai urusan VOC, termasuk urusan untuk melaksanakan perluasan wilayah monopoli. Dan pada 1610, secara kelembagaan juga dibentuk Dewan India atau Redfern India. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both dengan masa pemerintahan 1602 sampai 1614. Peter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun ini juga, Peter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasukkan Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhan Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai. Keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Peter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rens yang menjabat selama 1 tahun. Kemudian ia digantikan lagi oleh Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Rael, yang menjabat pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Laurens Rael ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung.
Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Hal ini telah menimbulkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Rakyat dan para penguasa lokal tidak mau diperlakukan semena-mena oleh VOC. Oleh karena itu, tidak jarang menimbulkan perlawanan dari rakyat dan para penguasa lokal. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: pertama, merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Yang kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi, tetapi yang penting VOC dapat memperoleh hasil pertanian itu dengan mudah, sekalipun harus dengan paksaan. Yang ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Yang keempat, VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Yang kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat. Kalau tidak mau, baru diperangi. JPKON semakin congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya di Nusantara. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera terus dilakukan. Rakyat pun semakin menderita. Pada masa jabatan yang kedua, JPKON ini pula terjadi serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia. Setelah berhasil membangun Batavia dan meletakkan dasar-dasar penjajahan di Nusantara, pada tahun 1623, JPKON kembali ke negeri Belanda. Ia menyerahkan kekuasaannya kepada Peter de Winter, tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda, JPKON diminta kembali ke Batavia. Akhirnya, pada tahun 1627, JPKON tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai Gubernur Jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya. VOC juga memperluas pengaruhnya sampai ke Papua. Orang Belanda yang pertama kali memasuki Papua adalah Willem James yang bersama rombongannya menaiki kapal Luike pada tahun 1606. Bahkan pada tahun 1667, pulau-pulau yang termasuk wilayah Papua yang semula berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tidore sudah berpindah tangan menjadi kekuasaan VOC. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan PC. Jalur perdagangan yang dikendalikan oleh PC menyebar luas, membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India, sampai Irian, Papua. Namun, di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai, ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Pada tahun 1749 terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga pengurusan PC. Pada tanggal 27 Maret 1749, Parlemen Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja William keempat sebagai penguasa tertinggi VOC. Pada tanggal 24 Juni 1719, Gubernur Jenderal Henricus Suardoken mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci cara penghormatan terhadap Gubernur Jenderal kepada Dewan Hindia beserta istri dan anak-anaknya. Pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangan perang yang telah dilakukan VOC menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodal. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian, pemerintah keberadaan PC sebagai kunci dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua uang, piutang, dan segala milik VOC diambil
diambil alih oleh pemerintah Belanda.